untuk merayakan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila yang bermakna tentang pentingnya demokrasi melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan yang bijaksana. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang berusaha menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan politik demi keharmonisan nasional. Islam itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat nilai, prinsip, ataupun pandangan hidup manusia yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Islam itu sendiri sebenarnya adalah sistem yang memiliki elemen-elemen ideologi, yakni mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, manusia dengan sesama, hablum minannas, dan manusia dengan Tuhan. Dalam pandangan Islam adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang banyak dipandang ulama sebagai ideologi yang tidak bertentangan dengan Islam. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang sejalan dengan konsep tauhid. Pancasila juga mendukung keadilan, persatuan, dan kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kami memilih Bapak untuk menjadi narasumber di dalam proses wawancara kami dalam tugas proyek agama mata kuliah tadi. Jadi Bapak di sini saya dan rekan belum menanyakan wawancara Bapak terkait menurut Bapak bagaimana Islam itu sendiri memandang ideologi secara tidak penting. Jadi Islam itu kan agama yang diurutan dari Muhammad, ada agama yang kafah, yang urutan sempurna. Isinya itu apa sebenarnya? Adalah pertama tauhid, kemudian syariat, tata cara beribadah, kemudian selain tauhid sebenarnya adalah harus disebut dengan ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, kemudian ada keadilan sosial. Nah, Islam memandang ideologi itu bahwa prinsip yang harus diterapkan, ya, ideologi dalam bernegara, ideologi dalam beragama, itu semuanya mencakup. Makanya sebut Islam itu adalah Islam yang kafah, yang sempurna, semua aspek masuk, ya, aspek syariahnya masuk, cara bernegara masuk, kemudian kehidupan bersosial masuk, ya, kehidupan muamalah masuk. Itu yang disebut dengan pandangan Islam secara ideologi. Jadi Islam itu memandang sebagai prinsip. Ya, artinya semua sisi kehidupan itu ada dalam Islam. Mau apa saja ada dalam Islam. Itu disebut dengan Islam secara kafah. Dan juga wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi seluruh atau mencakup seluruh isi alam, baik muslim maupun muslim. Artinya Muhammad diutus itu bukan sekedar diperuntukkan kepada orang Islam, tetapi seluruh. Nah itu ya, maka Islam memandang kehidupan ini adalah kehidupan yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam toleransi beragama, ya, kemudian cara berakhir yang benar. Tapi kalau menyangkut dengan akidah, keyakinan itu nggak tahu menawar, lakum dihukum tadi. Tapi kalau masa sosial silahkan Bebas. Bebas. Bebas tapi ada batasnya. Nggak usah. Ada prinsipnya. Ada prinsipnya. Sudah ideologi yang Jadi yang pertama itu saya ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana Islam itu memandang ideologi secara umum? Islam memandang ideologi Pancasila secara umum, ya. Sebenarnya banyak pendapat-pendapat bahasanya katanya Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Itu Ibu sendiri tidak setuju.
Kenapa? Karena pada dasarnya Pancasila ini adalah interpretasi dari ajaran Islam. Kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya menolak Pancasila, mungkin mereka itu tidak belajar sejarah dalam rumusan Pancasila. Kenapa? Dalam rumusan Pancasila, kenapa sampai lahir Pancasila? Banyak sejarah, dimana di dalamnya itu yang menyuruhkan bukan hanya umat Islam saja, berbagai elemen ya, yang berbeda suku, agama, ya bahkan nasional itu ada dalam rumusan Pancasila. Lalu kalau misalkan mereka tidak setuju seperti apa? Karena Pancasila dan Islam sebenarnya adalah dua entitas yang selaras ya. Tidak bertentangan sama sekali. Kenapa? Di Islam pun nilai-nilai 5 sila ini semuanya ada. Di Al-Quran pun dijelaskan semuanya ada. Ketuhanan, ya kan? Lalu kemudian ada persatuan Indonesia itu semuanya ada. Persatuan Indonesia kita harus menjaga persatuan Indonesia itu semuanya ada. Jadi kalau misalkan sekarang masih ada yang perdebatan Pancasila atau tentang Islam itu basi sebenarnya gitu. Karena dari mana pun yang sudah dipertentangkan dengan sila pertama waktu itu pada tahun Jakarta. Karena mereka yang menjalankan sejarah Islam masyarakat Indonesia Timur yang notabene banyak non Muslim ya, mereka pun menentang apabila tidak diganti, mereka kan memisahkan diri lagi. Dari sana pun akhirnya golongan muda dan tua berdiskusi ya, akhirnya terputuskan sampai sekarang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mencakup keseluruhan umat beragama di Indonesia, karena di Indonesia kan mayoritas istilahnya apa ya, beragama ya, bukan hanya Islam saja dan sebagainya. Tapi bagaimana Pancasila ini bisa mengakomodir semua kalangan, semua agama yang ada di Indonesia. Terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa dari Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada narasumber saya. Di sini saya akan bertanya terkait ideologi dengan agama Islam itu sendiri. Di sini saya akan bertanya, yang pertama itu saya akan bertanya menurut narasumber saya Emparel tadi ya, bagaimana Islam memandang ideologi yang mengutamakan kebebasan individu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Menurut pendapat saya, Islam menghargai kebebasan individu selama tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan juga pandangan Islam, kebebasan individu tidak bersifat mutlak atau dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum syariat. Baik, terima kasih kepada teman saya. Saya ingin bertanya nih kepada Rido. Menurut Rido, apakah Islam dapat dianggap sebagai sebuah ideologi? Mengapa atau mengapa tidak? Islam